Lagi nyari laptop untuk belajar, tapi pengen yang kenceng, tipis, ringan, laptop yang diajak kerja bisa, kuliah bisa, gaming tipis-tipis pun masih bisa. Tapi harganya masih terjangkau dan gak bikin kantong seret. Emang ada ya laptop yang kayak gitu? Ya tentu saja ada dong. Jawabannya laptop VivoBook Go 14 dari Asus yang sudah memakai Ryzen 7000 series yang terkenal set-set tapi hemat daya dan bisa diajak kemana-mana. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang tipis, ringan, dan tetap kencang dari Asus dengan seri Asus VivoBook Go 14. Laptop ini cocok banget untuk kalian seorang pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang membutuhkan mobilitas dan daya tahan baterai tapi tetap bisa memenuhi semua produktivitas kalian sehari-hari. Asus VivoBook Go 14 ini memakai prosesor dari AMD yaitu Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino yang memakai pabrikasi 6 nanometer. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread yang pastinya sudah siap banget untuk memenuhi produktivitas kalian sehari-hari, mulai dari ngetik dokumen, editing foto ringan, sampai dengan gaming tipis-tipis. Untuk clock speednya sendiri, Ryzen 3 7320U ini memiliki speed di 2,4 GHz dan bisa ngebut sampai 4,5 GHz saat membutuhkan performa lebih. Ryzen 3 7000 series ini memiliki IGP di dalamnya, yaitu AMD Radeon Graphics yang memakai arsitektur RDNA 2 dengan 128 stream prosesor di dalamnya. Menariknya, IGP ini mendukung fitur ray tracing dan akselerasi hardware AV1 yang nantinya bakalan membantu banget saat kalian streaming video seperti Netflix atau YouTube. IGP dari Ryzen 3 7000 series ini memiliki VRAM sebesar 512 MB dengan tipe DDR6. Penasaran dengan performa IGP-nya saat gaming dan produktivitas? Nanti kita akan tes bagaimana performanya. Oke, lanjut. Asus VivoBook Go 14 ini dibekali dengan RAM yang lumayan cukup gede, sebesar 8GB dengan tipe RAM generasi terbaru yaitu LPDDR5 yang berjalan di speed 5500 MHz. Untuk RAM-nya ini sudah tersolder di motherboard, jadi untuk opsi upgrade-nya kalian tidak bisa menambah kapasitas RAM-nya ini. Lanjut, di bagian storage, Asus VivoBook Go 14 ini disematkan SSD NVMe Gen 3x4 dengan kapasitas 256GB yang pastinya SSD ini sudah satset banget dan udah kenceng banget. Kalau 256GB masih kurang, kalian bisa upgrade SSD-nya nanti ke 512GB atau 1TB biar lebih lega. Kita bahas dulu desain dari laptop Asus VivoBook Go 14. Untuk tampilannya sendiri, ini sih simple banget, elegan dan minimalis dengan gaya VivoBook banget. Dengan desain kayak gini tuh terlihat lebih modern. Untuk tulisan logo Asus VivoBook-nya ini ada di bagian samping dan tidak diletakkan di tengah mirip laptop lain. Asus juga bikin desain logo dan tulisannya ini sedikit menonjol supaya menambah kesan mewah untuk laptop ini. Jujur sih dengan desain logo di samping kayak gini enak dipandang dan menarik perhatian. Untuk warna laptopnya ini hampir mirip-mirip semua, dari bagian cover depan, cover belakang, dan di bagian dalamnya, kecuali warna bezel layarnya yang berwarna hitam biar gak terlalu polos. Untuk build quality laptop ini lumayan cukup kokoh dan cukup solid. Laptop ini memakai material polikarbonat, tapi tenang aja, ini lumayan cukup solid dan gak kopong saat laptopnya dipegang atau diketuk-ketuk kayak gini. Sayangnya laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, dan ini gak terlalu jadi masalah mengingat harga laptopnya yang masih terjangkau. Asus VivoBook Go 14 ini memiliki dimensi panjang 32 cm, lebar 2,15 cm, dan laptop ini lumayan cukup tipis dengan ketebalan hanya 1,7 cm aja. Dengan dimensi seringkas ini, laptop ini memiliki bobot hanya di 1,3 kg aja. Untuk masuk tas ini sih oke banget, tak terlalu berat. Untuk chargernya ini kecil banget, hampir mirip dengan charger HP. Udah ringan, ringkas, jadi siap untuk dibawa nongkrong atau dibawa sekolah. Untuk di bagian cover belakang, laptop ini memiliki 4 rubber pit biar gak licin saat dipakai. Dan juga terdapat banyak lubang untuk sirkulasi udara keluar masuk. Masuk ke bagian layar, Asus VivoBook Go 14 ini menggunakan panel LCD dengan bentang layar 14 cm dengan aspek rasio 16:9. Untuk resolusi dari laptop ini Full HD 1920p x 1080p dengan refresh rate 60Hz yang pastinya sudah mendukung teknologi AMD FreeSync. Dan permukaan layarnya ini juga sudah dilapisi dengan anti glare yang nantinya berfungsi untuk mengulangi pantulan cahaya yang masuk ke dalam layar monitor. Jadi lebih aman dan lebih nyaman saat menonton di tempat yang banyak pantulan cahaya. Untuk tingkat akurasi warnanya memiliki akurasi warna di 65% sRGB dan 45% NTSC, dan untuk tingkat kecerahan layarnya ada di 220 nits. Meskipun akurasi warnanya agak sedikit kurang, tapi layarnya ini cukup nyaman dipakai berlama-lama karena sudah ada anti glare, dan juga layarnya ini sudah memiliki sertifikasi flicker free dan low blue light.
Untuk di bagian frame layarnya sudah menggunakan desain micro edge yang bisa dibilang lumayan cukup tipis untuk di bagian sisi kiri dan sisi kanan bezelnya. Tapi untuk di bagian atas dan layarnya masih agak gede. Untuk bagian layarnya ini sudah bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi bisa dibuka sampai dengan tiduran kayak gini. Udah keren banget kan? Di bagian atas layar sini sudah terdapat sebuah webcam dengan resolusi 720p dan sudah dilengkapi dengan privasi shutter yang bisa dibuka tutup secara manual supaya lebih aman saat tidak digunakan. Untuk webcamnya ini sudah mendukung fitur noise cancelling untuk membuat suara yang dihasilkan jadi lebih jernih. Lanjut ke bagian bawah layarnya, terdapat sebuah keyboard yang berwarna hitam cukup elegan perpaduan warna bodi dengan keyboardnya yang hitam kayak gini. Untuk kalian yang suka mengetik di tempat yang minim cahaya, keyboard ini sudah aman banget karena sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan 3 tingkatan cahaya yang bisa kalian atur dengan menekan tombol kombinasi Fn plus F7. Untuk ukuran tombolnya ini lumayan cukup gede, fontnya juga terlihat gede dan menggunakan huruf kapital semua, jadi lumayan cukup jelas. Dan jarak antar tombolnya ini lumayan cukup standar, jadi gak terlalu jauh dan gak terlalu dekat banget. Untuk teksturnya sendiri agak sedikit licin, tapi jangan khawatir terpeleset atau typo karena tombolnya ini lumayan cukup gede. Untuk feel mengetik dengan keyboard ini lumayan cukup nyaman, terasa empuk saat mengetik berlama-lama. Keyboardnya ini menggunakan layout standar dan masih dilengkapi dengan arrow key, tapi ini membantu banget jika kalian masih membutuhkan arrow key kayak gini. Di bagian tombol enter ini Asus tambahkan sedikit aksen bubuk supaya lebih cakep. Untuk penempatan tombol powernya ini lumayan cukup oke karena tidak terlalu di pojok banget yang kadang sering tertukar dengan tombol delete. Tapi Asus menempatkan tombol powernya ini di pinggir tombol delete yang paling pojok, jadi gak bakalan typo lagi saat kalian mengetik. Lanjut turun ke bagian bawah sini, terdapat sebuah touchpad yang ukurannya standar, tidak terlalu gede juga, gak terlalu kecil juga, udah lumayan cukup. Dengan penempatan center to body, untuk teksturnya sendiri ini lumayan licin, halus, tapi tetap bisa dengan presisi saat digunakan. Kalau untuk pemakaian sehari-hari ini udah aman banget, karena saat menggunakan touchpadnya ini gak seret saat dipakai berlama-lama. Di bagian ujung touchpadnya juga terdapat fingerprint sensor untuk kalian yang ingin login cepat via window Hello. Untuk urusan audio, laptop ini memiliki 2 buah speaker di bagian sisi kiri dan sisi kanan dengan arah keluaran ke bagian bawah. Untuk kualitas dari suara yang dihasilkan ternyata lumayan cukup oke dan lumayan enak didengar. Suaranya rapi dan lumayan lantang saat memutar musik. Lanjut ke bagian I/O portnya. Untuk sekelas laptop budget, laptop ini memiliki port yang lumayan cukup lengkap. Di bagian sisi kiri terdapat USB-A 3.2 Gen 1, di bagian sisi kanan terdapat DC port HDMI 1.4, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, dan juga audio jack combo. Udah kekinian banget kelas laptop budget, sudah ada colokan USB-C-nya. Di bagian konektivitas, laptop ini lumayan cukup oke banget karena sudah memakai Wi-Fi 6E, jadi untuk sinyal Wi-Fi-nya sudah aman banget. Dan laptop ini juga memakai Bluetooth versi 5.3 yang sudah support 2 frekuensi, 2,4 GHz dan 5 GHz. Tapi sayangnya laptop ini tidak dilengkapi oleh port Ethernet. Kalian bisa menggunakan USB hub atau Ethernet adapter jika kalian membutuhkan banget port Ethernet. Laptop ini memiliki kapasitas baterai 42.000 mAh. Untuk daya tahan baterai dari laptop ini bisa bertahan cukup lama, apalagi dengan pemakaian ringan. Tapi tetap tergantung dengan pemakaian sih. Tapi kalau butuh charger pun, chargernya ini lumayan cukup ringan untuk dibawa-bawa dengan total daya 45 watt. Kita masuk ke bagian performa dari laptop Asus VivoBook Go 14. Kita akan menguji laptop ini di ruangan yang tidak ber-AC dengan mode performa dan kita colok ke listrik supaya kinerjanya lebih maksimal lagi. Yang pertama kita coba tes di Cinebench R23. Untuk performa di Cinebench R23 mendapatkan skor 3858 untuk multicore-nya dan mendapatkan skor 1032 untuk single core-nya. Untuk performa multicore-nya ini lumayan cukup oke, gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah. Lanjut ke Cinebench R20. Untuk performa di Cinebench R20 mendapatkan skor 1886 poin. Untuk sekelas laptop budget, untuk hasilnya ini lumayan cukup oke. Lanjut kita akan coba laptop ini dengan kebutuhan rendering. Untuk merender project BMW di software Blender, waktu yang diperlukan selama 10 menitan aja dengan merender menggunakan IGP dari Ryzen 3 7320U. Meskipun sedikit agak lama, tapi untuk performa renderingnya ini lumayan cukup bisa diandalkan. Dan yang terakhir kita masuk ke pengujian gaming untuk IGP dari AMD Ryzen 3 7320U. Untuk tes gamingnya ini kita hanya coba dengan satu game aja, yaitu GTA 5. Dengan settingan normal di resolusi 1080p, Ryzen 3 7320U dengan IGP-nya mendapatkan FPS di 30-an FPS. Jujur saja sih saya agak terkejut dengan performanya, karena saya kira laptop ini gak bakalan sanggup untuk memainkan game GTA 5. Dengan settingan kayak gini udah dapat FPS yang lumayan dan masih cukup playable untuk dimainkan.
dimaksimalkan. Kalau ingin FPS yang bertambah, kalian bisa campur settingannya dengan low dan normal, dan kalian bisa menurunkan resolusinya aja biar semakin nyaman. Kalau untuk game sekelas GTA 5 sudah bisa running cukup baik, apalagi untuk game e-sport kayak CSGO, Dota 2, atau Valorant, pastinya bisa dimainkan dengan cukup nyaman oleh laptop ini. Overall, laptop Asus VivoBook Go 14 ini oke banget. Punya bodi yang cukup ringkas dan ringan yang praktis dibawa kemana-mana. Desainnya cukup minimalis tapi tetap ganteng dengan penempatan logo Asus VivoBook di sebelah samping. Dan untuk feel saat menggunakan laptop ini lumayan enak untuk dipakai berlama-lama. Keyboardnya juga sudah ada backlight. Gak perlu khawatir lagi jika kalian suka mengetik di tempat yang minim cahaya. Laptop ini juga oke banget untuk diajak ngerjain kerjaan seharian seperti untuk office atau untuk kebutuhan sekolah. Untuk diajak gaming tipis-tipis pun masih bisa berkat IGP dari Ryzen 3 7320U. Jika kalian mencari laptop untuk pekerjaan ringan, laptop ini cocok banget untuk kalian. Apalagi untuk pelajar atau mahasiswa yang mau mulai skripsian. Dengan budget segini, kalian bisa memiliki banyak kelebihan, mulai dari Full HD layar, webcam yang lumayan cukup jelas, dan IGP yang lumayan cukup kencang. Dengan fitur dan berlimpah, laptop Asus VivoBook Go 14 ini dibanderol di harga 5 jutaan aja. Jika kalian tertarik dengan laptop yang satu ini, langsung saja klik linknya, oke? Mungkin sekian dulu pembahasan kita dengan laptop ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin request konten apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.